Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, mata pelajaran Teknik Audio dan Video kelas 12 semester 5. Hari ini kita akan membahas tentang menerapkan prosedur penggunaan kamera video. Secara garis besar, materi pada video ini membahas tentang cara menggunakan video dan peralatan pendukungnya. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baik, pelajar Skapsa, pada video yang lalu Bapak telah menerangkan tentang bagaimana proses produk multimedia itu dibuat. Tahapan-tahapan untuk memproses produk multimedia diantaranya adalah tahap praproduksi, tahap produksi, dan tahap pasca produksi. Bapak berharap pada saat nanti kalian mau membuat produk multimedia, tahapan-tahapan itu kalian implementasikan. Nah, pada video kali ini Bapak akan menerangkan tentang bagaimana caranya menerapkan prosedur pengoperasian kamera video. Nah, sebagai keterampilannya nanti, pelajar Skapsa diharapkan dapat mengoperasikan kamera video sesuai dengan prosedur. Sebelumnya, apa sih definisi dari kamera? Nah, kamera di sini dalam konteks adalah kamera penghasil video, bukan kamera pada umumnya. Nah, kamera merupakan salah satu aspek penting dalam suatu pembuatan video. Fungsi kamera yaitu mengambil atau merekam adegan-adegan yang diarahkan oleh sutradara, kemudian divisualisasikan oleh pemain-pemain yang melakukan adegan-adegan. Kamera dioperasikan oleh kru yang biasanya disebut kameramen. Kameramen mengoperasikan kamera sesuai dengan arahan sutradara. Untuk menjadi seorang kameramen harus mengetahui jenis-jenis kamera, mengenal cara-cara atau teknik memegang kamera, teknik pengambilan gambar, dan unsur-unsur dalam pengambilan gambar, dan sebagainya. Pemilihan dan persiapan kamera. Jenis kamera yang digunakan dalam film sangat beragam jenisnya, namun secara garis besar kamera terbagi 3, yaitu kamera foto. Kamera foto menghasilkan gambar-gambar yang tidak bergerak. Bahan baku penyimpanan gambar berasal dari pita seluloid, sehingga setelah melakukan perekaman harus diproses lagi dengan pemrosesan secara kimiawi. Contohnya kamera analog dan kamera digital. Berikutnya kamera film. Kamera film memiliki bahan yang sama dengan kamera foto, namun hasil yang didapat berbeda. Kamera film menghasilkan gambar yang bergerak atau biasa disebut dengan still motion. Contohnya adalah kamera 8 mm, 16 mm, dan 35 mm. Berikutnya adalah kamera video. Untuk kamera video sendiri memiliki persamaan dengan kamera film karena menghasilkan gambar bergerak. Namun, yang membedakan yaitu bahan bakunya yang berupa kaset video yang setelah pengambilan gambar, hasilnya dapat langsung dilihat karena terjadinya gambar secara optis dan elektronis. Contohnya adalah kamera Betacam, Mini DV, dan HD Cam. Faktor dalam pemilihan kamera. Berikut ini adalah beberapa faktor dalam pemilihan kamera. Di antaranya adalah kemudahan pengoperasian. Salah satu keputusan penting sebelum membeli kamera video untuk melihat bagaimana alat ini dioperasikan, kameramen tentu tidak ingin kehilangan momen menarik yang ingin diabadikan hanya karena membutuhkan beberapa kali tekanan tombol dan beberapa menit untuk memulai merekam. Sehingga kemudahan pengoperasian menjadi salah satu faktor dalam pemilihan kamera. Berikutnya adalah format hasil rekaman. Bagaimana hasil rekaman kamera video bisa dilihat?
Apakah harus diserahkan terlebih dahulu ke profesional untuk mengubahnya ke format yang bisa dilihat, atau langsung saja plug and play ke komputer dan TV, dan hasilnya dapat langsung kelihatan. Nah, format hasil rekaman ini berbagai macam ekstensinya. Ada yang MP4, ada yang MOV, ada yang MKV, ada yang MPEG, FLV, dan sebagainya. Berikutnya adalah resolusi hasil rekaman. Kualitas gambar kamera video akan sangat ditentukan oleh kualitas resolusi video. Kamera memiliki berbagai macam resolusi yang digambarkan, mulai dari VGA sampai megapiksel. Sebagai perbandingan, layar monitor mungkin memiliki resolusi 640 x 840 atau 1024 x 768. Jika hasil rekaman adalah 352 x 288, maka untuk menampilkan full screen di layar monitor harusnya menarik gambar sehingga tidak sesuai dengan ukuran aslinya, sehingga gambarnya nanti menjadi pecah. Selanjutnya adalah frame per second. Kamera yang baik memiliki jumlah frame per second atau biasa disingkat FPS yang tinggi. FPS yang rendah akan menyebabkan hasil rekaman video menjadi terputus-putus. Kamera video yang paling sederhana memiliki FPS 15. Hasilnya masih patah-patah. Sedangkan FPS 25 sudah cukup untuk dapat diikuti mata tanpa kelihatan terputus-putus dengan budget kamera video yang lebih sedikit mahal. Biasanya sekarang rata-rata video yang diambil frame per second-nya adalah 30-60 frame per second. Bahkan ada yang sampai 90. Nah, kemudian selanjutnya adalah manual atau otomatis. Kamera high-end memiliki full manual control. Fungsi manual control, kendali exposure secara manual, manual white balance, manual tingkat audio DNS, dan sebagainya. Kamera ini juga dapat mengatur kontrol otomatis jika kameramen berada dalam situasi bergerak. Istilahnya stabilizer ya. Tetapi kontrol manual lebih disukai oleh videographer yang serius atau yang profesional. Yang ketiga adalah price. Price adalah faktor juga ya dalam pemilihan kamera. Logikanya semakin mahal sebuah kamera, biasanya semakin lengkap fitur-fiturnya. Selanjutnya adalah pemasangan kamera, lensa, dan aksesoris. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kamera itu digunakan adalah yang pertama, menyiapkan lensa, baterai, dan media penyimpanan. Menyiapkan lensa, baterai, dan media penyimpanan. Lensa kamera biasanya dilengkapi dengan tutup pelindung yang berfungsi untuk mencegah debu mengotori kamera pada saat tidak digunakan. Lepaskan terlebih dahulu tutup lensa dengan cara menariknya perlahan dan hati-hati. Langkah selanjutnya, pastikan baterai dengan daya yang cukup terpasang dengan benar dan tidak goyang. Selanjutnya, persiapan terakhir adalah memasang media penyimpanan berupa SD card ya, dengan space penyimpanan disesuaikan. Penyimpanan yang berbentuk kartu memori biasanya terdapat key atau tombol lock dan unlock. Pastikan tombol yang ada di memori itu dalam posisi tidak terkunci. Karena kalau posisi terkunci, itu nanti tidak dapat menyimpan video. Selanjutnya adalah mengambil kamera atau menempatkan posisi kamera. Jika pengambilan gambar dilakukan dengan posisi handle atau tidak menggunakan tripod, maka biasakan mengambil dengan tangan kiri agar lebih mudah jika dipanggul di bahu. Nah, tapi jika kamera nantinya menggunakan tripod,
usahakan mengambil kamera dengan tangan kanan. Teknik pengambilan kamera ini mempermudah juru kamera saat memposisikan kamera. Yang berikutnya adalah setting kamera. Dalam proses setting kamera, tempat pengesetan dilakukan melalui menu di kamera, yang masing-masing kamera tidak sama penempatan menunya. Sehingga kalau kita biasanya menggunakan kamera-kamera dengan produk-produk yang baru, biasanya kita harus membaca manualnya dulu, di mana tempat settingan ini dan itu. Nah, tidak semua settingan perlu dirubah atau tidak perlu dilakukan ya. Tidak semuanya harus dirubah, tapi sebaiknya dibuat dalam kondisi standar. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah pengecekan. Nah, pengecekan adalah tahap penting ya, tahap penting sebelum proses rekaman dimulai. Pastikan selalu melakukan check and recheck untuk perlengkapan yang digunakan dalam pengambilan gambar. Nah, apa saja? Di antaranya adalah pengecekannya adalah apakah baterai masih penuh atau belum di-charge. Ini harus diperhatikan. Jika baterai masih penuh, berarti sudah siap digunakan. Namun kalau baterai belum penuh ya harus di-charge terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya adalah apakah mikrofon tidak ada masalah. Nah, ini kita harus cek dulu. Terkadang karena sudah sering digunakan, mikrofon bermasalah sehingga harus diganti atau diperbaiki terlebih dahulu. Berikutnya adalah apakah penempatan tripod sudah sesuai. Nah, biasanya kita harus menempatkan sesuai ya, menempatkan tripod sesuai dengan posisi pada saat kita akan melakukan pengambilan gambar. Karena nanti jika tidak tepat posisi tripod, gambar bisa kurang baik pada saat direkam. Nah, selanjutnya adalah apakah kabel berfungsi dengan baik. Nah, posisi kabel ini biasanya sering digulung. Ya, digulung pun harus dengan teknik, tidak boleh sembarangan. Nah, kemudian kabel itu rawan sekali untuk diinjak ya. Kalau biasanya kita lihat pada saat syuting manten atau mungkin syuting acara-acara, sering sekali kabel itu diinjaknya. Kita harus pastikan dulu apakah kabel itu berfungsi dengan baik apa tidak. Nah, selanjutnya perlengkapan tata cahaya. Nah, perlengkapan tata cahaya apa saja itu nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Nah, apakah itu sudah baik apa belum? Apa ada yang rusak? Itu kita perhatikan untuk perlengkapan cahayanya. Kemudian selanjutnya adalah sumber atau cadangan listrik. Apakah cukup tersedia atau tidak? Jika tidak cukup tersedia, maka kita harus menyediakan backup, misalkan baterai. Baterai tidak boleh hanya satu. Kita harus mempunyai lebih dari satu baterai sebagai backup untuk cadangan agar nantinya kalau kehabisan baterai bisa langsung di backup. Kemudian jika tidak ada sumber listrik, sebaiknya ya kita apakah perlu menggunakan genset atau tidak. Nah, itu juga menjadi salah satu pengecekan. Kemudian selanjutnya adalah kabel audio dan video. Kedua kabel ini harus berfungsi dengan baik, karena kalau audio saja yang bagus kemudian video tidak, video didapat tapi audionya tidak didapat. Jadi lucu kan? Nah, jadi itu adalah beberapa tindakan cek dan recheck sebelum kita melakukan pengambilan gambar. Nah, selanjutnya adalah pemasangan peralatan pendukung kamera. Nah, peralatan pendukung kamera itu apa saja sih? Nah, di antaranya adalah ini ya, yang ini namanya tripod ya. Atau penyangga. Biasanya kakinya berbentuk 3 gini ya, memiliki 3 buah kaki. Nah, tripod ini digunakan apabila kita mengambil gambar tidak menggunakan tangan. Nah, kemudian di sini adalah lampu pencahayaan. Lampu ini digunakan untuk menstabilkan cahaya apabila kita berada di tempat yang
gelap atau pencahayaannya kurang baik, maka lampu-lampu ini dapat sangat sekali berguna untuk mendapatkan video yang terbaik. Nah, selanjutnya adalah reflektor. Nah, reflektor itu apa? Nah, alat ini berfungsi untuk memantulkan sumber cahaya dari alam atau lampu untuk memberikan cahaya tambahan. Nah, di pasaran pemantul ini tersedia dalam berbagai warna. Ada yang warnanya putih, ada yang warnanya emas dan perak. Namun, jika kemampuan dana terbatas, reflektor bisa kita buatkan dari selembar kain atau styrofoam. Nah, itu sebagai teknik untuk mengakali, ya. Selanjutnya adalah mikrofon. Nah, meskipun kamera video itu sudah dilengkapi dengan mikrofon bawaan atau internal, disarankan untuk memiliki mikrofon eksternal, ya. Jadi harus ada mikrofon eksternal. Setiap mikrofon memiliki taraf atau hasil level output yang berbeda, sehingga dalam situasi yang berbeda tentunya mikrofon yang dibutuhkan berbeda pula. Misalkan dalam posisi indoor dan outdoor, itu tentunya mikrofonnya tidak sama dan harus lebih dari satu agar dapat mendapatkan audio yang terbaik. Nah, selanjutnya adalah menguji aspek pengoperasian kamera. Nah, beberapa aspek untuk pengoperasian kamera, untuk pengujian kamera, diantaranya adalah white balance. Nah, white balance bertujuan untuk mensosialisasikan lensa kamera dengan keadaan sekitar objek perekaman. Hal ini dilakukan karena setiap tempat memiliki cuaca, kepekaan cahaya, dan tekstur yang berbeda, sehingga mengatur white balance akan didapatkan gambar ideal yang sesuai dengan lingkungan yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya adalah focusing. Ya, focusing adalah usaha mencari gambar atau objek yang paling jauh dari semua objek dengan ukuran gambar atau frame size paling dekat dan memposisikan gambar sejelas mungkin dengan memutar ring fokus. Nah, selanjutnya juru kamera biasanya melakukan zoom in dan zoom out. Nah, selanjutnya adalah zooming. Zooming digunakan untuk memperbesar dan memperkecil objek tanpa memindahkan kamera. Dalam tombol zoom terdapat dua pilihan, yaitu zoom in untuk memperbesar objek dan zoom out untuk memperkecil objek. Selanjutnya adalah mikrofon. Penggunaan mikrofon internal banyak digunakan terutama di kondisi dana terbatas, ya, atau saklarnya, ya. Atur saklar audio in sehingga beralih ke posisi front, atau biasanya istilahnya CH1 dan CH2 seperti itu, ya, kalau di mikrofon di kamera broadcast itu, ya. Nah, CH1 akan merekam audio ke saluran kiri atau L, left, ya. Kemudian untuk yang CH2 akan merekam audio ke saluran kanan. Nah, jika semua aspek tersebut dilakukan dengan baik dan sukses, maka proses pengambilan gambar siap dilakukan. Baik pelajar Skapsa, berikut ini adalah tugas yang harus dikerjakan. Di antaranya, nomor 1, sebutkan definisi kamera. Yang kedua, sebutkan 3 jenis kamera. Yang ketiga, apa saja sih faktor untuk memilih kamera? Dan yang keempat, sebelum memulai merekam, apa yang harus dicek dan recheck? Nah, yang kelima, sebutkan beberapa peralatan pendukung kamera. Nah, tugas-tugas ini nanti kalian serahkan di Google Classroom. Saya rasa materinya sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa,
Demikian materi hari ini mengenai prosedur penggunaan kamera video. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa! Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.